persoalannya sama. Khilafah adalah ajaran Islam. Soal itu belum diterapkan di Indonesia, itu persoalan lain. Ini membutuhkan perjuangan, ini membutuhkan perjalanan yang panjang, dan ini membutuhkan sosialisasi. Karena itu terima kasih kepada Hizbut Tahrir yang selama ini telah mensosialisasikan kepada umat Islam apa itu khilafah, apa syarat daripada khilafah, bagaimana itu khilafah sebagai ajaran Islam, dan seterusnya. Ideologi khilafah muslimin yang terbukti merongrong keutuhan negara. Menurutnya, Ormas Khilafatul Muslimin merupakan kejahatan tersembunyi. Khilafatul Muslimin berusaha melegitimasi kedaulatan negara, demokrasi, kebinekaan Tunggal Ika dan Indonesia sebagai NKRI. Kejahatan dan laten paham Khilafatul Muslimin ini bergerak di bawah bayangan dan berusaha ditutupi agar tidak terawasi. Ada 4 hal yang harus kita rubah. Ada 4 perkara arah perubahan kita semua. Pertama adalah rubah prinsip kedaulatan rakyat menjadi kedaulatan di tangan Allah, di tangan syara. Asyadatul syar'i artinya adalah tinggalkan seluruh hukum dan sistem jahiliyah dan tegakkan hanya syariat Islam saja. Yang kedua, saudara-saudara sekalian, perubahan yang harus kita lakukan adalah rubah kekuasaan yang saat sekarang ini berada di tangan pemilik modal menjadi murni di tangan kita, di tangan umat. Inilah arah perubahan yang kedua, saudara-saudara. Arah perubahan yang ketiga adalah hancurkan sekat-sekat nasionalisme yang telah memecah belah kita semua. Angkat satu orang khalifah untuk menyatukan umat. Karena itu maka umat akan betul-betul menjadi ummah wahidah. Itulah arah yang ketiga. Dan yang keempat adalah jadikan hak tabani berada di tangan khalifah. Tinggalkan proses penentuan hukum perundang-undangan buatan manusia melalui voting. Tinggalkan. Berikan kewenangan kepada khalifah untuk mengambil salah satu pendapat hukum terkuat di antara pendapat para mujtahid yang telah digali dari sumber-sumber hukum Islam. Inilah 4 perubahan yang harus kita lakukan, dan inilah 4 pilar khilafah. Oleh karena itu, perubahan yang harus kita lakukan adalah perubahan untuk menegakkan khilafah. Khilafah, 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 khilafah. Sanggupkah ulamaku mengatakan rahmatan lil alamin kalau kepalanya sudah diisi liberalisme, sekularisme? Sanggupkah umaraku mengatakan rahmatan lil alamin kalau dalam kepalanya bercengkrama demokrasi, liberal, sekuler yang datang dari barat? Maka satu-satunya adalah kembali kepada ajaran Islam. Taraktu fikum amrayn rahmatan lil alamin tidak terwujud di atas muka bumi Allah Subhanahu wa ta'ala. Masuk Islam orang-orang yang kaya, orang-orang yang berkuasa, orang-orang yang diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala usia muda, tapi tetap juga dia tidak dapat mewujudkan rahmatan lil alamin. Kapan rahmatan lil alamin itu baru dapat diwujudkan? Bukan dengan kenabian, bukan dengan Al-Quran di tangan, tapi setelah tegaknya khilafatul nubuwwah. Sebab itu tidak akan ada yang dapat mewujudkan rahmatan lil alamin selain daripada khilafatul nubuwwah, khilafah ala minhajin nubuwwah.